Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah berada di dalam penghujung dari bulan Ramadan. Untuk itu akan saya bacakan satu buah hadis yang berkaitan dengan salah satu dari kewajiban umat muslim untuk menyempurnakan puasa Ramadannya. Akan saya bacakan satu buah hadis dari kitab Bulughul Maram di dalam babul Shadaqatul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbasin, dan itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata bahwa Faradha telah memfardukan, telah mewajibkan siapa Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri pada zakat fitrah. Fungsinya apa? Tuhrotan, sebagai pembersih lissoimi untuk orang yang berpuasa, minal lagwi, dari perkara yang sia-sia, warofasi, dan perbuatan buruk, untuk makan, dan sebagai bentuk makanan lil masakini, untuk orang-orang miskin. Paman, kemudian barang siapa ada yang telah menunaikan siapa manha padanya zakat fitrah qabla sholat, tidak belum sholat, bahia, maka adapun zakat tersebut zakatun, zakat makbulatun, yang diterima. Tapi waman barang siapa ada yang telah menunaikan siapa manha pada zakat tersebut ba'da sholat, tidak setelah sholat id, bahia, maka adapun zakat yang dikeluarkan tersebut sodakun, menjadi sedekah minas sodakoti, dari sedekah-sedekah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Dari sini ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW itu mewajibkan zakat fitrah itu kepada orang yang berpuasa. Sebagai apa? Untuk orang yang berpuasa itu sebagai pembersih. Karena bisa jadi pada saat puasa ada perkara-perkara yang mengurangi nilai puasa itu sendiri, seperti berkata kotor mungkin, atau di dalam perbuatan atau pikiran, atau bahkan di dalam gerenengan di dalam hati seperti itu. Jadi fungsinya zakat itu untuk membersihkan perkara-perkara tersebut. Yang kedua, fungsinya juga sebagai bentuk pemberian terhadap orang-orang miskin. Karena apa? Bisa jadi ketika orang yang berpuasa itu mampu, tapi kan orang-orang miskin bisa jadi di luar sana banyak yang untuk makan saja mereka harus memikirkan. Nah, dengan adanya zakat tersebut, itu akan menjadi membantu mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti itu. Kemudian di dalam fikihnya sendiri, bahwa zakat fitrah ini harus ditunaikan, harus dibayarkan sebelum dari sholat itu sendiri. Karena berdasarkan dari hadis Nabi ini, bahwa ketika zakat itu dibayarkan setelah sholat id, maka nilai zakat itu akan menjadi sebuah sedekah biasa saja, bukan sebagai zakat fitrah. Untuk itu saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan pada jemaah semua, bahwa setelah kita melakukan ibadah yang namanya hablum minallah, dengan berpuasa, dengan mendekatkan diri kepada Allah, mari kita sempurnakan ibadah ini dengan yang namanya hablum minannas, yaitu menebar kebaikan kepada orang lain dengan cara memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Itu saja dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.